Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Nurzenda, NIM 18325000852. Di sini saya akan membacakan materi terkait standar audit nomor 501 tentang bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Ruang lingkup. Standar audit ini berkaitan dengan pertimbangan spesifik oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berdasarkan standar audit 330, standar audit 500, dan standar audit lainnya yang relevan. Berkaitan dengan aspek tertentu atas persediaan, litigasi dan klaim yang melibatkan entitas, serta informasi segmen dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketentuan persediaan. Paragraf 4. Jika persediaan berjumlah material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan a. menghadiri perhitungan fisik persediaan, kecuali jika tidak praktis, untuk mengevaluasi instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan persediaan fisik, mengobservasi pelaksanaan prosedur perhitungan yang dibuat oleh manajemen, menginspeksi persediaan, dan menguji perhitungan fisik. B. Melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil perhitungan fisik aktual. Paragraf 5. Jika perhitungan fisik persediaan dilaksanakan pada suatu tanggal selain tanggal laporan keuangan, auditor harus sebagai tambahan prosedur yang diharuskan oleh paragraf 4 melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang apakah perubahan persediaan di antara tanggal perhitungan fisik dengan tanggal laporan keuangan telah dicatat dengan semestinya. Paragraf 6. Jika auditor tidak dapat menghadiri perhitungan fisik persediaan karena kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, auditor harus melakukan atau mengobservasi beberapa perhitungan fisik pada suatu tanggal alternatif dan melaksanakan prosedur audit terhadap transaksi yang terjadi dalam periode di antara dua tanggal tersebut. Paragraf 7. Jika kehadiran pada perhitungan persediaan fisik tidak praktis, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan. Jika tidak mungkin melakukan hal itu, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan standar audit 705. Paragraf 8. Jika persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dengan melaksanakan satu atau kedua prosedur berikut ini. A. Meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. B. Melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Selanjutnya yaitu ketentuan litigasi dan klaim. Paragraf 9, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang melibatkan entitas yang dapat menimbulkan suatu risiko kesalahan penyajian material, termasuk A. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak lain dalam entitas termasuk penasihat hukum internal. B. Menelaah risalah rapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan korespondensi antara entitas dengan penasihat hukum eksternal. Dan C. Menelaah akun biaya hukum. Paragraf 10. Jika auditor menilai bahwa suatu resiko, kesalahan penyajian tentang litigasi atau klaim yang telah diidentifikasi, atau jika prosedur audit yang dilaksanakan menunjukkan bahwa litigasi atau klaim lain mungkin ada, auditor harus sebagai tambahan prosedur yang diwajibkan oleh standar audit lain, melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Auditor harus melakukan hal ini melalui suatu surat permintaan keterangan yang dibuat oleh manajemen dan dikirimkan oleh auditor, yang meminta penasihat hukum eksternal entitas untuk berkomunikasi secara langsung dengan auditor. Jika peraturan perundang-undangan atau organisasi profesional penasihat hukum melarang penasihat hukum eksternal entitas berkomunikasi secara langsung dengan auditor, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif.
Paragraf 11. Jika A. Manajemen menolak untuk memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi atau bertemu dengan penasihat hukum eksternal entitas, atau penasihat hukum eksternal entitas menolak untuk merespon surat permintaan keterangan dengan semestinya, dan B. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur audit alternatif, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan standar audit 705. Representasi tertulis. Paragraf 12. Auditor harus meminta manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan representasi tertulis bahwa semua litigasi dan klaim yang aktual dan telah diketahui atau yang mungkin terjadi yang dampaknya harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan telah diungkapkan kepada auditor dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ketentuan informasi segmen. Paragraf 13. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dengan A. Memperoleh suatu pemahaman tentang metode yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan informasi segmen dan mengevaluasi apakah metode tersebut akan menghasilkan pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan jika dianggap tepat, menguji penerapan metode tersebut. B. Melaksanakan prosedur analitis atau prosedur audit lainnya yang sesuai dengan kondisi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum